Halo adik-adik, kini saatnya sebentar lagi kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau datang di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman di kelas pra remaja. Terima kasih kami boleh memuji nama Tuhan. Dan kini saatnya sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara sendiri ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kehidupan kami. Mari Tuhan yang pimpin kami, sehingga kami boleh membuka hati dan membuka pikiran kami untuk firman Tuhan yang sebentar lagi hendak kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu dan pikiran kami serta konsentrasi kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita mau langsung baca firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau baca dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Kita mau renungkan bersama, mari kita baca. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Adik-adik, pernah nggak kalian itu waktu kumpul dengan teman-teman lain atau teman-teman yang mungkin lebih dewasa dibilang, kamu nih masih pupuk bawang ya, kamu nih masih kecil gitu, emang kamu bisa apa? Kadang mungkin kita pernah ya adik-adik dengar begitu, atau justru kita yang melakukan seperti itu terhadap teman-teman yang ada di sekeliling kita. Tadi kalau melalui bacaan yang kita baca di Mika 5 ayat 1 sampai 4a, kita tahu bahwa ternyata Tuhan justru memilih tempat yang paling kecil, sebuah tempat, sebuah desa yang tidak pernah diperhitungkan keberadaannya, tidak pernah dianggap spesial, tidak pernah dianggap ada mungkin. Justru dari sanalah nanti akan muncul seseorang yang menjadi penyelamat dunia. Dari keturunan Daud yang datang dari kota kecil Bethlehem Efrata, justru dari sana akan ada sesuatu yang amat sangat berarti dan besar buat kehidupan semua orang. Nah, kalau bagi kita ya adik-adik pasti merasa bahwa ya nggak apa-apa, masih kecil. Ternyata Tuhan berikan kita banyak hal. Tuhan berikan banyak kemampuan, Tuhan berikan talenta. Kak Lili percaya di kelas kita banyak di antara adik-adik yang punya talenta untuk bermain musik. Bahkan beberapa dari kalian sudah beberapa kali untuk ikut terlibat pelayanan. Nah, mungkin adik-adik juga punya keahlian yang lain, atau punya sesuatu yang bisa adik-adik banggakan, hobi yang bisa adik-adik banggakan gitu. Tapi jangan lupa adik-adik, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita saat sekarang ini jangan sampai membuat kita itu jadi besar kepala, membuat kita tuh jadi sombong, buat kita tuh jadi orang bilang keblinger.
nggak ingat lagi bahwa semua yang kita punya, semua yang kita bisa, semua yang kemampuan yang kita sekarang itu bisa lakukan, itu semua karena izin Tuhan, semua karena Tuhan menyertai apa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai malah adik-adik karena ngerasa aku bisa nih, aku beda dong dari kalian semua. Jadi terus dengan serta-merta adik-adik justru membuli teman-teman lain yang mungkin minder, yang mungkin mereka merasa tidak seperti kita. Kita menjelek-jelekkan teman-teman yang lain, atau membuat nyindir-nyindir, atau mungkin mengata-ngatai dan lain sebagainya, yang semua itu pada akhirnya akan membuat orang-orang di sekeliling kita merasa merasa kita kerjain gitu. Nah, hari ini adik-adik kita dapat pelajaran penting bahwa kalau Tuhan saja memakai sesuatu yang kecil untuk tujuan yang besar, Tuhan juga memakai kita saat kita masih anak-anak ini untuk melakukan sesuatu yang berarti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di antara teman-teman, di antara tetangga kanan kiri, di dalam kehidupan kita pribadi. Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengelola talenta kita itu dengan sebaik-baiknya, tanpa kita merendahkan orang lain, tanpa kita membuli orang lain, tanpa kita merasa sok paling hebat. Aku udah dikasih sama Tuhan nih, jadi aku boleh semau-maunya. Tidak begitu. Jadi adik-adik, apapun sekarang ini yang kalian punyai, hobi, kemampuan, kepintaran, kepandaian, segala sesuatu yang sudah adik-adik alami, sudah adik-adik rasakan, kiranya semua itu bisa menjadi berkat untuk diri sendiri maupun jadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan mau, walaupun kita masih kecil, kita melakukan yang terbaik untuk pekerjaan bagi Dia. Amin.